video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk melihat perkampungan, kuburan, dan benteng peninggalan Dayak zaman dulu. Tempat ini dikatakan sebagai Lungkuh Nakan. Lokasinya berada di hilir Desa Hajak. Kami menggunakan klotok untuk menuju lokasi tersebut dan menempuh waktu sekitar 15 menit. Lungkuh Nakan tidak terlalu jauh dari pinggir Sungai Tewei, kira-kira berjarak 100 meter dari bibir sungai. Karena sudah jarang didatangi, jalan menuju lokasi sudah mulai tidak terlihat, dan terpaksa kami membuat jalan baru. Kami menemukan sebuah pecahan guci yang kemungkinan ini ditanam atau dikubur pada zaman Belanda ya. Kita bisa lihat ini pecahan kepala guci, ini bagian-bagiannya, dan juga ada sebagiannya di sebelah sana, boleh dilihat tuh. Ini ya, termasuk penemuan purbakala, peninggalan nenek moyang ya. Tempat ini dinamakan sebagai Lungkuh Nakan, yang artinya Gunung Cempedak. Lungkuh Nakan meliputi area kuburan, perkampungan, dan benteng Dayak waktu melawan Belanda. Lungkuh Nakan adalah sebuah perkampungan Dayak zaman dulu, yang sekarang sudah ditinggalkan dan masyarakatnya sudah pindah ke Desa Hajak. Orang Dayak zaman dulu, jika meninggal akan dikuburkan bersamaan dengan harta benda miliknya seperti guci, mandau, piring melawen, kalung, cincin, benda pusaka, dan sebagainya. Sebagian besar benda pusaka ini merupakan tembikar yang berasal dari Cina. Ini dibuktikan dengan adanya motif dan tulisan Cina di guci dan di piring-piring melawen milik Dayak, yang artinya didapatkan dari pedagang-pedagang Cina yang masuk ke Indonesia kala itu. Sehingga sebagian besar budaya, adat istiadat dipengaruhi oleh budaya Cina. Sangat disayangkan, lokasi kuburan ini sudah ratusan kali dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makamnya digali dengan tujuan mengambil harta benda yang dikuburkan bersama dengan jenazah. Sehingga yang tersisa di lokasi hanyalah pecahan-pecahan sisa dari para penjarah tersebut. Alasan para penjarah menggali kuburan ini adalah dikarenakan harga dari benda pusaka tersebut yang sangat mahal. Bisa dihargai ratusan juta sampai miliaran rupiah, dan benda pusaka tersebut dijual ke pengoleksi-pengoleksi antik, bahkan sampai dijual ke luar negeri. Makanya, tidak jarang benda-benda pusaka milik Indonesia ditemukan di museum-museum negara lain. Selanjutnya, kami menemukan pecahan dari sebuah piring secara satu persatu seperti sebuah puzzle. Dan setelah 4 buah pecahan tersebut disatukan, membentuk sebuah tulisan Cina kuno yang sampai hari ini tidak diketahui artinya. Seandainya lokasi makam ini tidak dijarah dan tidak digali, maka akan menjadi sebuah lokasi makam Dayak kuno yang pasti sangat bersejarah. Karena banyak sekali peninggalan-peninggalan benda pusaka Dayak di makam ini. Bahkan bisa dijadikan sebagai cagar budaya. Selanjutnya, ada sebuah pohon yang menarik perhatian kami. Pohon ini dinamakan sebagai kayu meneng, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pohon menang. Pohon ini sering sekali diceritakan di masyarakat Dayak sekitar, bahwa ada sebuah pohon besi khas Kalimantan, yaitu pohon ulin, yang dinaiki oleh akar pohon beringin. Sehingga terlihat pohon beringinlah yang memakan pohon ulin tersebut. Yang lebih menarik lagi, konon di dalam pohon tersebut terdapat sebuah guci keramat. Dan sangat disayangkan, saat kami ke lokasi, guci tersebut sudah hilang saat terjadi penjarahan. Konon katanya, jika kita mengambil bagian dari pohon meneng tersebut, bisa digunakan sebagai jimat kebal, jimat judi, bahkan sebagai pemikat perempuan. Begitulah mitos yang sering terdengar di kepercayaan masyarakat sekitar.
mengatasi membocor atau disentri. Dia tradisi orang tua dulu, jadi kalau disentri atau membocor, jadi akar ini untuk obatnya. Ini dimakan biar menghilangkan rasa sakit atau buang air besar. Kalat. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju sebuah benteng Dayak saat melawan Belanda pada masa penjajahan. Tempat ini berada di hilir kuburan. Untuk menuju benteng tersebut, kami kembali menggunakan klotok dan kebetulan airnya juga sedang pasang, jadi sangat mempermudah pergerakan kami. Benteng Dayak saat melawan Belanda berada tepat di sebelah kiri. Benteng ini merupakan tebing tinggi yang diselimuti oleh pepohonan dan semak belukar yang sangat lebat. Ini merupakan tempat yang pas untuk bersembunyi dari kapal-kapal Belanda. Saat sampai di benteng ini, kami merasa terharu bahkan merinding, dikarenakan mengingat dan membayangkan bagaimana para leluhur kami suku Dayak berjuang mati-matian melawan Belanda yang datang. Memang lokasi ini tidak terlihat seperti sebuah benteng, dan bahkan lebih mirip seperti sebuah tebing tinggi. Tetapi memang Dayak zaman dulu menjadikan sebuah tebing sebagai benteng dan tempat mengintai musuh. Kemudian goa sebagai tempat tinggal, lalu lebatnya hutan sebagai tempat bersembunyi. Makanya Belanda saat menjajah Kalimantan mengalami kesulitan karena dihadang oleh pasukan-pasukan Dayak yang menyatu dengan alam. Bahkan orang Dayak dijuluki oleh orang Belanda sebagai pasukan hantu karena susah dilihat dan susah diperkirakan pergerakannya. Menurut cerita yang kami dengar, saat Belanda datang melewati benteng ini, orang Dayak akan menggulingkan pohon dan batu besar dari atas, sehingga mengakibatkan kapal Belanda melambat, bocor, bahkan tenggelam. Selanjutnya, pasukan Dayak akan turun secara bersama-sama untuk melawan Belanda menggunakan mandau, tombak, dan sumpit, yang mengakibatkan Belanda kalah. Dan bagi yang masih hidup akan putar mundur kembali. Makanya kapal-kapal Belanda sangat susah masuk ke sungai Kalimantan karena setiap kampung Dayak pasti memiliki benteng di pinggir sungai. Memang sampai hari ini bukti-bukti nyata untuk mendukung bahwa benar ini merupakan lokasi benteng Dayak belum ada. Karena lokasi ini tidak pernah lagi dijelajah oleh masyarakat. Karena ada beberapa mitos dan larangan yang berkembang di masyarakat supaya tidak mendatangi tempat ini. Seperti tidak boleh menebas pohon dan tumbuhan liar di sana. Katanya, jika ditebas akan mengeluarkan darah dari tanaman tersebut, dan masih banyak lagi mitos lainnya, yang kami yakin mitos dan cerita tersebut bertujuan untuk melindungi lokasi tersebut dari penjara makam dan pengerusakan alam oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Semoga kedepannya lokasi benteng ini bisa dilakukan penjelajahan oleh para sejarawan, karena kami memperkirakan di benteng ini pasti ada peninggalan dari pasukan Dayak zaman dulu. Bisa saja terdapat tungku peluburan besi untuk membuat mandau, meriam, dan tertinggalnya senjata-senjata Dayak yang digunakan saat melawan Belanda.